Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Jadi segala sesuatu harus pas ruang dan waktunya. Terus saya pinjam beberapa teori, wong ini ngajinya ngalor ngidul enggak apa-apa, yang penting kamu jelas karepnya. Di banyak agama ada hikmah. Tadi saya kasih contoh yang Islam. Buddha ada pasti, nanti silahkan dibuka sesi kita ngaji Buddha, bagaimana 8 jalan kebenaran, 4 jalan kebenaran, itu kan juga isinya semua wisdom. Di Hindu bahkan ada dewa kebijaksanaan, dewa kepandaian, seperti Ganesha. Di Taoisme misalnya itu, dari kitabnya orang Tao itu, bijaksana itu kalau dari Tao sumbernya 3, charity, simplicity, humility. Murah hati, sederhana, rendah hati. Itu kalau versinya Tao, kalau ingin lihat orang ini bijaksana apa tidak, parameternya 3, murah hati, sederhana, dan humility. Humility itu rendah hati. Berarti orang sombong pasti tidak bijaksana. Orang hidupnya berlebihan, bermewahan, tidak simple, pasti tidak bijaksana. Dan orang yang tidak murah hati, mahal itu bisa, murah hati itu bisa fisik, bisa non fisik. Kan ada orang yang mahalnya setengah mati, dinego ndak bisa. Pak mbok sama teman, jangan kaku-kaku gitulah, ndak bisa ini sudah. Nah, itu kan ndak murah hati namanya. Pak, kan kita satu daerah, Pak mbok nilainya mbok jangan pelit-pelit gitu. Oh, ndak bisa, aturannya begitu. Itu kan jenis mahal juga. Kalau kamu pakai bahasa istilah jual mahal ya termasuk itu. Alah mau sama teman salah dikit gitu aja mbok dimaklumi. Enggak bisa, ini hukum, ini harus ditegakkan. Nah, itu juga termasuk jenisnya jual mahal. Jangan mahal-mahal sama orang lain. Jangan sampai kita nanti dimahali oleh Allah, kita sumpek lagi. Kalau Allah jual mahal, mungkin sholatmu gak sah terus. Wah, kurang syarat, rukunnya kurang, itu wudumu. Kalau Allah jual mahal kita susah. Ya untungnya Allah itu tidak jual mahal sama kita. Dimaklumi aja kita, salah dikit-dikit. Jadi ayo kita murahi teman-teman kita, murah hati. Dan simplicity, sederhana. Kemudian humility, rendah hati. Ada bait-bait dari kitab Tao yang bagus, saya kutip di situ. Knowing others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, mastering yourself is true power. Paham yang lain, paham orang lain, berarti kita pinter. Membaca masyarakat, membaca fenomena Indonesia, membaca temanmu, membaca apa namanya. Kamu bisa baca, itu pinter. Tapi memahami dirimu sendiri, itu lebih dari pinter, itu namanya bijaksana. Kamu tadi ngomongnya pas, perbuatannya pas, pengetahuannya pas. Itu kan ketika kamu paham siapa dirimu. Tadi saya bilang, ngaji jam 1 ya, mungkin bagi orang tertentu, mending ngaji jam 1 daripada jam 8. Waduh, kalau jam 8 saya masih harus nongkrong di luar, Pak. Ini jatahnya ngangkring sama ngopi-ngopi, Pak. Nanti, Pak, jam 1 saya baru cerdasnya keluar. Saya biasa melekan nonton bal-balan misalnya.
Itu kan yang tahu dirimu sendiri. Jadi paham dirimu itu wisdom. Ada loh, saya tadi bilang di mall ngajimu mesti tidak konsen. Tapi ada orang tertentu kalau belajar butuh rame. Kalau sepi dia tidak konsen, ngantuk. Kalau temennya cerewet rame sambil itu dia sambil belajar bisa. Ada yang begitu. Itu knowing yourself. Kamu yang paham dirimu kayak gimana. Itulah wisdom. Makanya nyawanya ilmu filsafat itu mengetahui diri, kayak jargonnya Socrates. Know yourself. Pahami dirimu. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Kamu bisa menguasai orang lain. Jadi ketua apa, kepala apa, koordinator takmir sekecamatan. Itu power, kekuatan. Tapi ada yang kekuatan sejati apa? Menguasai dirimu sendiri. Itu jenisnya wisdom. Jadi Taoisme itu contoh. Kalau Konfusius punya teori juga. Kita juga pernah ngaji Konfusius. Katanya Konfusius, kalau kita bingung ingin jadi orang bijaksana gimana, wawasannya tidak terlalu dalam, katanya tenang aja, ada 3 jalan untuk kita sampai pada wisdom. Bisa lewat reflection, bisa lewat imitation, atau yang ketiga, bisa lewat experience. Reflection itu kita berpikir sendiri. Katanya Konfusius, ini yang paling mulia. Kalau memang mampu, ayo kita mikir sendiri, mikir diri kita sedalam mungkin, kemudian kita hidup secara sesuai kebenaran yang kita temukan. Ini jalan paling mulia. Tapi ada orang yang tidak nyampe untuk berpikir dalam. Ada caranya, paling gampang apa? Imitation. The easiest, niru. Kalau kamu tahu ada orang baik, ada orang bijaksana, tirulah. Maka kamu jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Kamu tinggal milih idolamu siapa. Idola orang baik ya, bukan idola Korea atau idola. Tirulah, imitation. Aduh, aku mengidolakan Gus itu. Tiru. Perilakunya, cara bertutur, cara bertindak. Kamu juga berarti karena kamu memfotokopi orang bijaksana, kamu jadi bijaksana. Nah, itu imitation. Ada lagi yang ketiga, cuma ini bitterness. Yang paling pahit apa? Pengalaman. Kenapa pahit? Ya, kamu baru belajar setelah ngalami, itu pahit loh. Begini rasanya patah hati, kan enggak enak, pahit. Mbok wis kamu belajar dari yang oh kayak gitu temanku katakan, tapi nek wis ngerasake dhewe ya baru kamu paham, tapi pahit. Gini susahnya jatuh cinta, pahit. Begini ya susahnya dicaci maki orang, itu pahit. Begini susahnya, Pak. Jadi ada jalan experience tapi pahit. Makanya tadi orang tua itu saya tadi bilang di awal, pengetahuannya banyak. Dia jadi bijaksana, cuma dia harus jungkir balik. Kenapa? Jalan paling pahit itu. Maka mungkin kamu baca buku banyak, pengetahuanmu banyak. Orang tuamu tidak banyak baca buku, wawasannya juga luas. Dari mana? Dari experience. Ya jelas lebih capek, lebih sakit-sakit orang tuamu. Karena pengalaman. Pengalaman dibohongi anaknya, duitnya sih. Ya, kampus tidak ada bayar, ini bayar, beli buku. Padahal duitnya habis buat beli pulsa. Jadi orang tuamu ya ngerti lah. Orang tuamu biasanya nggak mikir alasan, yang penting anakku lagi butuh duit, dikasih alasan apa aja, diyani aja. Ya, karena mungkin orang tuamu ngalami yang pahit-pahit, dia pengen anaknya ndak ngerasa pahit. Tapi anaknya ya kaya ngono. Oke, jadi itu Konfusius, contoh wisdom dari negeri Cina. Oke. Saya tadi janjinya sak jaman ya, kurang 1/4. Ini jargonnya Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Ini banyak dikutip di mana-mana. Jadi ada shortcut hari ini.
Kalau kamu memang minat masuk ke dunia kebijaksanaan, ingin jadi orang bijaksana, ada jalan gampang. Merasalah jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Itu pasti kamu bijaksana. Orang yang merasa tidak tahu itu yang pertama pasti tidak minteri. Yang kedua dia pasti siap untuk selalu belajar. Tidak mungkin dia menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Karena dia merasa aku itu tidak tahu. Oh, ini mahal. Kelihatannya simpel, mungkin kamu kutip di mana-mana, tapi dijalankan berat. Merasalah bahwa kamu tidak tahu. Kalau tidak percaya, kamu baca postingan Facebookmu selama ini, timeline ke belakang aja. Nadanya mesti nada kamu minteri, merasa kamu tahu, merasa kamu ngerti. Iya. Karena kalau kamu tidak ngerti, mesti tidak posting apa-apa. Begitu kamu posting, pasti kamu merasa ngerti. Itu salah satu parameter bahwa justru kebijaksanaan itu diawali dari kamu jangan merasa tahu dulu. Karena kalau kamu sudah merasa tahu, kayak gelas yang sudah ada isinya. Ya kamu tidak akan berubah dari situasimu hari ini. Karena apa? Tidak ada isi baru yang bisa masuk. Isi lama masih penuh. Bahkan Allah juga mungkin tidak bisa masuk dalam dirimu. Kamu penuh tentang konsep-konsepmu sendiri tentang Allah. Tuhan Allah sendiri malah sampai nggak bisa masuk. Sumpek di dalam ini, isinya macam-macam. Nah, kosongkan dulu deh. Cara ngosongkannya bukan kok ilmunya tak buang semua berarti Pak. Ya enggak. Cukup kamu merasa bahwa kamu tidak tahu. Oke, the wisdom. Jadi kunci pertama itu kenali dirimu dengan cara kamu tidak tahu apa-apa. Ini lanjutannya. Awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Sadar bahwa kamu tidak tahu itu awal. Ini ciri-ciri kamu mau jadi orang pinter, mau jadi orang bijaksana. Jadi, Pak, saya itu kuliah sudah semester akhir, tapi rasanya nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah kamu mau jadi orang bijaksana. Iya. Oh iya, karena kamu sadar bahwa kamu nggak ngerti apa-apa itu kan wis apik. Jadi banyak loh yang nggak ngerti kalau dia itu nggak ngerti apa-apa. Jadi alhamdulillah kamu sudah sadar bahwa kamu itu. Nah selanjutnya ya belajar kan gitu. Oke, jadi awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Terus ini saya ambil, meskipun tokohnya tidak terkenal, ini sebenarnya Isaac Asimov. Isaac Asimov ini novelis, kelahiran Rusia, tinggalnya di Amerika. Biasanya nulis fiksi ilmiah. Nanti filmnya yang bukunya, novelnya difilmkan, ada film judulnya I, Robot. Ya, yang main Will Smith. Katanya Isaac Asimov, hari ini tuh problemnya ini loh. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Problem paling menyedihkan dalam hidup kita sekarang adalah ilmu, science gathers knowledge, ilmu mengumpulkan banyak sekali pengetahuan, berlimpah-limpah, apalagi sekarang ada Google yang maha tahu itu. Pengetahuan kita kan wis ndak karu-karuan. Dibandingkan, dan ini jauh lebih cepat dibandingkan society gathers wisdom. Jadi kita lemah di wisdom meskipun kaya pengetahuan, dan ini bahaya. Teknologi perang sudah canggih luar biasa, rekayasa genetika secanggih itu sekarang. Pengetahuan luar biasa sangat berkembang. Tapi tidak imbang dengan wisdom kita, kedewasaan kita.
Itu yang melahirkan fenomena menyedihkan. Agama yang begitu mulia, yang harusnya melahirkan peradaban yang begitu agung, kebalikannya. Melahirkan kekerasan demi kekerasan, melahirkan chaos-chaos, kacau-kacau. Kenapa? Pengetahuan kita berlimpah, tapi wisdomnya kurang. Cara kita beragama tidak dewasa. Jangan salahkan agamanya, kitanya yang tidak matang. Itu yang berfatwa Ishak Asimov, novelis, penulis science fiction. Oke, jadi ini yang berhubungan dengan wisdom. Ini beberapa quote wisdom yang saya suka, kalian boleh pakai. Oke, yang pertama, ini 7 ini bisa kamu print taruh di kamar. Make peace with your past, so it doesn't spoil your present. Oh, itu lumayan. Berdamailah dengan masa lalu, biar tidak mengacaukan masa kini. Saya bilang, quote itu kamu pakai di ruang dan waktu yang pas. Kalau kasusnya keliru, kamu pakai dalil ini, bisa keliru juga. Pak, saya itu tidak lulus-lulus. Cuma kan tidak apa-apa ya Pak, berdamai dengan masa lalu, tidak lulus tidak apa-apa. Enggak. Yo, kalau ini contohnya misalnya kamu habis diputus pacarmu tidak bisa move on. Nah, make peace with your past. Ini bisa dipakai. Itu caranya pakai dalil. Ruang dan waktunya harus pas. Kalau keliru ya tidak nyambung. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ya kalau bahasa anak hari ini kita tidak bisa move on. Kayak naik motor yang terus-terusan lihat spion. Tidak ngerti di depannya ada apa. Polisi pun dicuekin. Wong kamu lihat spion. Nah, jadi tidak berdamailah. Pak, tapi saya tidak bisa lupa Pak. Tidak masalah, tidak bisa lupa. Ya ingat aja, wong kita manusia. Ya memang akalnya masih waras, apa-apa ya masih ingat. Aku akan melupakanmu. Tidak mungkin selama masih waras loh ya. Ya tetap ingat. Kamu disakiti orang, iya mesti ingat. Cuma berdamailah. Orang tidak bisa memaafkan antara lain juga karena dia tidak bisa make peace with our past. Tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Mbok wis. Itu kan basa Jawane itu. Terus, what others think of you is none of your business. Pandangan orang tentang dirimu itu bukan urusanmu, urusannya dia, wong dia yang punya pandangan. Ini juga pakailah di waktu dan dosis yang pas. Kalau dosisnya tidak pas juga bahaya, kamu jadi orang skeptis, jadi orang cuek. Tapi jangan jadi orang yang galau terus-terusan gara-gara pandangannya orang. Begitu dibilang oleh teman, wah kamu itu cakep loh kalau rambutmu rapi terus. Akhirnya kamu keluar gini terus, rapi enggak ya, rapi. Khawatir kalau rambutmu ada yang berdiri satu aja kamu gini-giniin. Nah itu kena, kamu disetir sudah sama pandangannya orang. Enggak, pendapat apapun orang tentang dirimu itu milik dia yang berpendapat, bukan milikmu. Jadi jangan mudah galau gara-gara itu. Itu contoh wisdom. Ini wisdom yang sering kita pakai. Time heals almost everything. Give the time some time. Sakit apapun, sumpek apapun, dan kalau kita kebingungan obatnya apa, serahkan pada waktu. Kayak ya, biarin aja nanti lama-lama sembuh sendiri kok. Mungkin kamu pernah menghadapi masalah, duh gimana ini keluarnya, jalan keluarnya apa. Nggak ketemu-ketemu, ya wis. Tunggu aja besok sembuh sendiri pada saatnya. Cuma ya bedanya ada yang lama, ada yang cepat. Tapi selama masih ada waktu, ya pada saatnya. Dulu mungkin nenek moyang kita bosennya luar biasa loh dijajah Belanda itu.
350 tahun itu membayangkan nggak dijajah itu mungkin nggak nyampe di pikirannya. Nggak ada Belanda itu nggak nyampe di pikirannya. Tapi kan tenang aja, berontak bolak-balik ya kalah. Lama-lama kan juga selesai. Time. Hari ini kita galau luar biasa. Umat Islam itu loh mundur. Kita strategi apapun gagal untuk bangkit. Yang menang kok barat terus. Apa-apa ada durasinya. Ya tinggal lama apa cepat kan gitu aja. Pada saatnya pasti bukan barat lagi. Pusat peradaban entah kapan. Ya sapa ngerti nanti tiba-tiba ono banjir, ono gempa bumi, ono apa kan bisa. Durasinya selesai sudah. Jadi ndak, kalau kamu punya sakit apapun yang kamu bingung jalan keluarnya, serahkan pada waktu. No one is reason of your happiness except yourself. Ini contoh kebijaksanaan lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu jadikan patokan untuk kebahagiaanmu, kecuali dirimu sendiri. Apakah orang ini sumber kebahagiaanmu atau sumber sumpekmu? Itu yang menentukan kamu. Apakah orang itu jadi sumber kamu marah atau sumber kamu ketawa? Itu urusanmu. Bukan tergantung di dia. Maka jangan mau kayak tadi disetir orang lain. No one is reason of your happiness. Kamu boleh milih kok. Orang maki-maki kamu kayak apapun, kamu boleh milih. Mau sakit hati atau tidak sakit hati. Kuncinya tetap di kamu. Nah, itu kebijaksanaan. Terus, ini lagi sumbernya sumpek. Don't compare your life with others. You have no idea what their journey is all about. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu ndak tahu loh, journey-nya, adventure-nya temanmu itu kayak gimana. Kalau orang Jawa bilang urip itu sawang sinawang, saling melihat. Enak dia sudah lulus. Bagi temanmu, enak dia masih kuliah. Aku sumpek sekarang, habis lulus mau ngapain? Ayo, enak yang mana? Kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu sumber kita sumpek. Jadi jangan banding-bandingin. Kamu punya journey sendiri. Atur sendiri journey-mu. Hiduplah dengan bahagia. Saya yakin Allah itu nyuruh kita hidup di muka bumi ini untuk bahagia. Allah tidak butuh sumpek kita. Kayak kalau kita menciptakan sesuatu atau mungkin kita punya saudara, punya anak yang dalam kuasa kita, kalau dia bahagia, kita juga senang. Demikian juga Allah. Ayo kita bahagia biar Allah ridho sama kita. Allah itu kan ngasih kita banyak macam-macam. Kalau kita masih sumpek aja, masih mengeluh aja, Allah ya sumpek. Ini sudah dikasih macam-macam, sambat terus. Ya kan? Nggak, ayo seneng. Hari ini kan kalau kita baca berita-berita itu orang Indonesia isinya cerewet dan sambat. Iya. Apa aja jadi masalah, urusan kecil jadi masalah besar. Yang untung cuma satu, pengusaha media. Kita tiap hari dadal duel nambahmu semacam-macam. Jadi ndaklah, ayo kita bahagia, ayo kita senang. Itu diantara jalannya Allah ridho sama kita. Yang keenam, ini untuk para yang sedang belajar biasanya. Stop thinking too much. It's all right not to know all the answers. Nah, ini juga pakai di ruang waktu dosis yang pas. Jangan terlalu banyak mikir. Ndak masalah kalau kamu ndak ketemu jawaban dari semua masalahmu. Atau semua persoalan di dunia ini. Ndak apa-apa. Kita kan sering galau, waduh, kok ada ya Ustadz ngomongnya gitu. Terus kamu mikir, kira-kira apa sebabnya, dalilnya apa. Terus kamu ikut-ikutan galau, ndak. Kamu ikut sumpek ini Pak, mikir Indonesia ini loh Pak, gimana jalan keluarnya. Mikir, ndak masalah. Gak usah mikir kejeron, kalau bahasa Jawa nih. Ya,
Dalam itu bagus, jero iku apik, tapi kejero elek. Terlalu dalam ndak proporsional. Jadi yang kayak tadi ndak bijaksana. Saya ini mikir Pak, gimana perekonomian dunia 3 tahun terakhir ini biar bisa meningkat. Kamu jadi apa? Semester 2 saya Pak. Oh iya. Joko mantep pentah. Ya kan? Mantep itu apa? Nek kemantepan elek. Jadi stop thinking too much. It's alright not to know all the answer. Yang terakhir, smile. Ya, senyumlah. You don't own all the problems in the world. Senyumlah. Jangan letakkan beban masalah dunia ini di pundakmu semua. Banyak hal menyenangkan, ngapain sih kamu selalu sumpek tiap hari? Kamu lihat yang remeng-remeng, yang surem-surem, yang burem-burem, yang bikin hatimu galau, hatimu sedih. Semua masalah kamu panggul sendiri. Smile, senyumlah. Masih banyak yang indah-indah di dunia ini. Masih banyak kisah-kisah happy ending. Kalau nggak percaya kamu lihat sinetron drama Korea. Ya kan? Senyumlah. Jangan merengut terus, ojo nesu terus tuh. Dunia tidak jadi lebih baik dengan kita marah-marah senyum. Nggak cocok sama orang, senyumi dia. Iya. Oke, kalau nggak percaya coba aja. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Senyum, ketemu siapapun senyum. Senyum itu sodako. Jadi perbanyak sodako sama orang lain. Saya tidak membayangkan ya, misalnya Islam garis keras, ketemu Islam liberal, terus begitu ketemu senyum. Itu kan hilang masalahnya. Tidak jadi maki-maki. Jadi, yuk smile. Don't own all the problem in the world. Jangan kamu panggul sendiri problem seluruh dunia. Tidak. Kamu punya kapasitas sendiri, punya problemmu mungkin mahasiswa ya lulus yang cepat, berbakti pada orang tua dan kayak gitulah, tidak masalah. Tapi kalau urusan-urusan besar, ya kamu boleh urun rembuk tapi tidak harus bikin kamu galau. Senyumlah. Ini contohnya wisdom, hasil-hasilnya filsafat, belajar hikmah itu bisa nyampe pada titik-titik kesimpulan semacam ini. Ada lagi saya bawa. Give but don't allow yourself to be used. Oh ini juga. Kan banyak orang nyuruh kita share, berbagi, memberi. Tapi, iyalah yuk kita berbagi tapi don't allow yourself to be used. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka. Love, but don't allow you have to be abused. Mencintailah, tapi jangan biarkan hatimu disakiti. Trust, but don't be naive. Percayalah, tapi jangan naif. Naif itu dikhianati nanti bolak-balik. Saya tetap percaya kok Pak. Enggak, itu namanya naif. Iya kita harus percaya, kita harus setia, tapi jangan naif. Trust but don't be naive. Listen but don't lose your own voice. Dengarkan ya, baca ya, ikuti pendapat orang lain ya, but don't lose your own voice. Tapi jangan kehilangan suaramu sendiri. Kamu pribadi yang punya jati diri sendiri, punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri, punya suara sendiri. Iya kita harus mendengarkan orang lain, tapi jangan lupa kedirianmu sendiri. Listen but don't lose your own voice. Jangan kehilangan suaramu. Alhamdulillah. Ya, jadi saya bilang tadi ces-cesan saya masih 50%, jadi ngajinya ya 50%. Semoga minggu depan sudah full, kita bisa lanjutkan tema kita
Ya nanti kita langsung ke tema reguler bulan ini, kita ketemu Pak Kunto Wijoyo minggu terakhir November. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.